Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satu Rumbun Channel di sini ya guys. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua sentiasa dalam keadaan sehat walafiat guys. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah selalu menonton video-video dari Satu Rumbun, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tidak ada salahnya ya bantu support, tekan tombol subscribe dekat bawah nih guys, biar saya lebih semangat untuk membuat video-video ke depannya lagi guys. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan bila nanti saya ada mengupload video-video terbaru di Satu Rumbun Channel ini guys. Oke, dan untuk teman-teman semua saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke guys, jadi di video kali ini saya nak sedikit bercerita tentang, apalagi kalau bukan tentang kehidupan saya dekat sini ya, cerita-cerita tentang kehidupan saya di sini sebagai TKI yang bekerja di Malaysia. Dan sekarang ini kan tengah musim pandemi COVID-19 ya guys. Ini udah meranjak berapa, mungkin dalam 2 tahun. Sekarang ini di negara manapun kita harus ambil yang namanya vaksin. Di Indonesia, di negara manapun semua sama. Jadi untuk orang luar ataupun orang asing yang bekerja di Malaysia ini, semua disarankan untuk mengambil vaksin ya guys, untuk kena cocok juga. Jadi saya pun alhamdulillah sudah lengkap 2 dos, tidak ada sembarang efek-efek apapun ya di dalam diri saya guys, alhamdulillah. Dan saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Malaysia yang sudah menjaga saya dan juga teman-teman saya semua sebagai TKI di sini, sudah mengizinkan ataupun memberi kami vaksin, yaitu sebanyak 2 dosis. Kalau tak silap, satu sekali cocok tuh 5 mili guys. Jadi kalau 2 kali cocok tuh 10 mili ya. Itu hari saya cocok dekat yang sebelah kiri sini. Jadi yang pertama tuh saya 12 hari bulan 7, dan yang kedua saya 2 hari bulan 8 guys. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah komplit 2 dos dan sudah boleh bekerja kembali. Jadi alhamdulillah selepas vaksin semalam 3 hari bulan saya sudah bekerja, dan sampai semalam hari ini saya cuti ya, karena bekerja tuh digilir ataupun bergantian dengan kawannya. Dikarenakan sekarang kan di tempat kerja saya atau di kilang-kilang lain mungkin sama ya, kalau bekerja tuh tidak boleh 100% ataupun tidak boleh full, hanya 60% dibenarkan bekerja dalam setiap proses seperti itu guys. Jadi dalam masa 1 bulan tuh nanti kita akan bergilir, minggu ini saya cuti, minggu depan kawan saya cuti, dan seterusnya seperti itu ya guys. Dikarenakan apa? Kita belum boleh masuk kerja 100%, dikarenakan kita harus tetap jaga SOP. Meskipun semua sudah dapat vaksin 2 dos, tapi tetap resiko jangkitan itu tetap ada ya guys, dikarenakan itu menyangkut dengan daya tahan tubuh masing-masing ya. Kalaupun daya tahan tubuh masing-masing tak kuat pun bisa juga sakit, bisa juga demam. Dan alhamdulillah di sini saya selama dapat vaksin 2 kali dos ini alhamdulillah tidak ada efek samping yang macam demam, pening kepala, muntah-muntah, itu alhamdulillah saya tak ada. Dan mungkin kalau efek ngantuk tuh ya wajar ya guys, karena kita dimasukkan obat kan dalam badan kita mengantuk ya, itu wajar seperti itu guys. Tapi kalau efek-efek yang lain alhamdulillah itu tak ada guys. Jadi sekali lagi saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Malaysia yang sudah sentiasa menjaga kami semua di sini dengan mengupayakan yang terbaik untuk kami di sini, dengan memberikan pelayanan ataupun hal-hal yang positif kepada kami ya. Dan semoga selepas semua dah dapat vaksin 2 dos, semoga semua tetap sehat, dijauhkan dari segala penyakit, bisa beraktivitas seperti semula lagi ya guys. Dan semoga dunia ini segera membaik dan kita semua bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula tanpa ada rasa takut-takut lagi nak pergi kemana-mana, nak beraktivitas di mana, nak buat apa seperti itu guys. Dikarenakan apa? Banyak orang yang tengah susah, yang tengah tak dapat kerja, kena buang kerja, sedangkan mesti harus mengurus keluarga, mengurus anak, mengurus semua ini butuh uang guys. Jadi semua itu perlu kerja ya guys. Ibaratkan kalau tak kerja tak makan. Beda dengan orang-orang kaya guys. Kalau macam saya macam ini
Ya kalau tak kerja tak makan. Tapi kalau orang yang kaya ya punya uang, simpanan uang banyak, ya tak kerja 1 tahun pun tak ada masalah karena dia masih punya banyak uang ya guys. Tapi kalau macam saya dan macam itu ya, kalau tak kerja ya tak makan. Jadi harus jaga kesehatan selalu lah untuk teman-teman semua yang di luar sana ya, karena banyak juga kawan-kawan yang di tempat saya bekerja itu kemarin juga ada yang positif juga ya guys, dan dia kena kuarantin. Dia dapat surat dari GGM bahwa dia disahkan positif guys. Jadi kita doakan sama-sama semoga teman-teman semua yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan seperti semula lagi, supaya bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala lagi ya guys. Dan untuk teman-teman yang sentiasa diberikan kesehatan, tetap jaga kesehatan, dikarenakan sekarang ini harga yang paling mahal adalah harga kesehatan guys. Dikarenakan apa? Kalau kita punya uang banyak pun kalau kita tak sehat, kita tak bisa menikmati uang kita guys. Jadi kita yang paling penting adalah, yang paling utama, jaga kesehatan kita supaya kita bisa menikmati itu semua ya guys, apa yang jerih payah yang kita kerjakan selama ini seperti itu. Dan untuk sahabat-sahabat mungkin ada ya yang mau pulang ke Indonesia seperti itu, dan tengah di masa-masa seperti ini mungkin agak susah sedikit ya, dikarenakan ya kalau mau pulang kena ada tes PCR, dan itu pun penerbangannya belum pasti ya guys. Bila ada, jam berapa itu belum pasti. Seperti bulan lepas yang kawan saya mau balik Indonesia, di saat mau balik itu tiket sudah ada di tangan, sudah tahu tanggal berapa dia mau terbang, tiba-tiba dia PKPD, tak boleh keluar dari kawasan. Jadi ya dengan terpaksa dia cancel, diundurkan lagi dan beli tiket baru lagi. Macam itu kan kasihan ya guys, dia sudah buang duit, sudah buang 2 kali seperti itu guys. Dan minta doanya juga untuk teman-teman, untuk dari teman-teman semua ya, semoga kedepannya bisa semakin membaik, negara ini bisa semakin pulih lagi seperti sedia kala lagi, rakyatnya bisa sejahtera, bisa makmur, dan pemerintahannya semakin maju seperti itu ya guys. Jadi bukti bahwa saya sudah 2 dos tuh seperti ini ya guys. Nanti akan dapat surat seperti ini, lembaran buku seperti ini. Ini ada beberapa halaman. Ini bahasanya bahasa Inggris lah guys, saya tapi tak pandai nak baca bahasa Inggris ya guys. Tapi ini adalah macam sertifikat lah. Ini sertifikat bahwa kita itu sudah dapat vaksin 2 dosis ya. Jadi kita nanti dapat seperti ini, dan nanti di dalamnya ini diisi dengan nama kita. Kalau orang Indonesia ya yang kerja di sini ya diisi paspor, warga negara dengan nama, dengan tarikh lahir seperti itu ya guys. Dan ada juga yang sebenarnya yang dipakai dekat sini, dekat My Sejahtera. Kalau orang Malaysia itu pasti ada, dan itu akan nampak di dekat profil ya. Dan di situ nanti akan nampak ini digital sertifikat guys. Saya tak boleh tunjukkan dikarenakan saya punya handphone untuk rekam nih ya guys. Jadi saya tunjukkan ini saja seperti ini. Jadi nanti bila saya balik Indonesia dekat airport, saya boleh tunjukkan nih bahwa saya sudah divaksin. Jadi nanti sampai Indonesia tak perlu lagi divaksin karena saya sudah divaksin di sini. Jadi nanti sampai Indonesia saya hanya di karantina saja sampai mungkin 14 hari kah 10 hari macam itu ya guys. Dan nanti sebelum balik ke kampung masing-masing di swab dulu, baru nanti boleh balik ke kampung guys. Jadi seperti itu. Tapi kalau di sini kita kena, ini pun juga boleh sebenarnya ya. Ini juga boleh, dan juga dengan yang digital sertifikat yang ada di My Sejahtera itu boleh digunakan. Dan alhamdulillah semalam keputusan dari kerajaan Malaysia mengumumkan bahwa ya, yang sudah melengkapi 2 dos boleh rentas negeri, boleh rentas daerah, berjumpa family, berjumpa keluarga, anak, istri, saudara seperti itu ya guys. Tapi dengan syarat tetap jaga SOP, patuhi SOP yang berlaku ya guys. Jangan sudah mentang-mentang sudah dapat 2 dos lepas itu dengan suka-suka tak pakai face mask, langgar SOP sana, itu tak boleh ya guys. Meskipun sudah lengkap 2 dos tapi tetap kena jaga SOP, dikarenakan ini vaksin ini bukan, kalau kita udah vaksin kita tak boleh kena COVID, itu bukan seperti itu ya guys. Jadi semua itu tergantung kepada antibodi pada diri kita sendiri. Kalau antibodi kita kuat, insya Allah kita akan sehat-sehat saja seperti itu. Jadi kalau misalkan antibodinya tak kuat, kalaupun ada yang kena COVID ini, dia tak teruk sangat seperti itu guys. Bukan berarti ini vaksin ini boleh menghalang
virus tuh bukan macam itu. Jadi vaksin ini hanya menguatkan antibodi kita seperti itu guys. Maka dari itu kita mesti tetap jaga kesehatan, kita tetap patuhi SOP yang ditetapkan. Dan sekarang pun dine in, makan di dalam restoran pun dibenarkan, tapi ya dengan SOP yang ditetapkan oleh tempat-tempat makan tersebut ya guys. Tidak boleh suka-suka ya, tak boleh, belum boleh macam dahulu-dahulu lagi, tetap harus ikut peraturan yang ditetapkan seperti itu guys. Dan alhamdulillah dengan sudah dilengkapinya 2 dos vaksin ini, kita semua bisa mendapat kelonggaran SOP dan juga mendapatkan, ibaratkan ya, bisa sedikit menghirup nafas lega ya guys. Untuk orang yang berada di Malaysia nih bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin dah bertahun-tahun kan, mungkin dah dua kali raya dia orang tak boleh balik. Kalau yang orang sini kan kalau beda negeri kan tak boleh balik, 2 kali raya tak boleh balik kampung, tak boleh beraya dengan keluarga, tak boleh raya dengan istri, mungkin seperti itu. Kalau saya ya memang sudah 7 kali raya tak sama dengan keluarga guys. Jadi insya Allah saya minta doanya dengan teman-teman semua, nanti bila raya tahun depan saya sudah bisa berkumpul dengan keluarga saya seperti itu guys. Dikarenakan apa, siapapun orangnya, kalau yang namanya anak dengan orang tua itu pasti akan rindu ya guys. Dan terutama juga orang tua dengan anak itu pasti akan ada rindu. Tapi orang tua dia tak akan cakap bahwa rindu pulanglah macam itu, tak ada. Paling ya cakap, nah dia tanya bila pulang macam itu ya guys. Tapi kalau anak di sini kadang kalau hari raya, saya pun laki-laki, tapi kalau hari raya macam itu saya telepon emak bapak saya minta maaf apa segala macam-macam itu, tak terasa guys saya pun menitiskan air mata ya. Dikarenakan ya di masa-masa seperti ini, masa-masa yang lagi susah seperti ini, saya tidak bisa berada di samping kedua orang tua. Jadi sudah masanya lah untuk tahun ini, mungkin dalam beberapa bulan ke depan sampai ujung tahun itu saya udah las di sini. Saya insya Allah saya akan pulang Indonesia guys. Saya minta doanya kepada teman-teman semua, semoga semua dilancarkan, semoga dipermudah perjalanan saya nanti sampai kampung nanti ya guys. Dikarenakan apa, ya orang tua saya sudah tua ya guys, jadi saya harus pulang, harus mendampingi mereka. Dikarenakan kalau saya bekerja terus di sini itu ya saya rasa itu kurang baik lah. Saya terlampau mengejar dunia tapi saya melupakan kedua orang tua saya, itu kurang baik bagi saya guys. Itu tak baik lah. Sedangkan orang tua dari kecil merawat kita, membesarkan kita, di saat kita sudah besar kita tak mau berada di samping mereka, dan itu mungkin ya akan terasa sakit bagi orang tua ya kalau seperti itu. Jadi doakan saya semoga saya diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam urusan saya semuanya. Dan saya doakan juga untuk teman-teman, untuk sahabat yang masih di Malaysia, tetap semangat menjalani aktivitas hari-harinya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di Malaysia ya guys, teman-teman orang Malaysia, karena teman yang di sini tuh orang-orang Malaysia tuh cakap seperti ini kalau jumpa saya, kamu udah berapa tahun di sini, kamu tak nak balik, kamu tak payah balik, ada yang cakap macam itu ya. Saya cakap lah, saya sudah 7 tahun di sini, sambunglah sampai 20 tahun. Dan bahkan ada yang cakap, kawinlah dengan orang sini, kawin dengan orang Malaysia, dicakap nanti bila bilang kau boleh balik cuti pergi sana, kau jadi orang sini, seperti itu. Tapi ya saya belum ada terpikir untuk kesana ya guys. Jadi saya terpikirnya untuk pulang dulu, untuk bertemu dengan keluarga saya dulu, terutama dengan mak saya guys, dikarenakan dari kecil saya rapat dengan mak saya. Jadi sebetulnya semuanya sama, cuman yang namanya anak tuh pasti seperti itu ya guys, ada rapat yang ada nggak rapat. Seperti kalau rapat tuh macam ya, kalau ada minta sesuatu tuh pasti dengan maknya. Beda kalau anak perempuan biasanya rapatnya dengan bapaknya, seperti itu guys. Jadi ya mungkin sekarang sudah saatnya lah seperti itu guys. Dan alhamdulillah Malaysia memberikan yang terbaik untuk saya ya. Dan ini saya sudah bekerja di sini 7 tahun, dan itu alhamdulillah sudah bisa ibaratkan sedikit merubah hidup saya dan keluarga saya, seperti itu ya guys. Bukan saya tak mau kerja di sini lagi, itu tak ya guys, tapi apa ya,
ini keadaan seperti itu guys. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Malaysia ya, kepada yang telah menjaga kami semua, memberikan ini semua kepada saya dan juga pekerja-pekerja yang lain. Semoga kedepannya dunia ini semakin membaik, Malaysia semakin maju guys. Dan sampai di sini dulu video saya hari ini. Untuk teman-teman yang di luar sana, tetap jaga kesehatan, patuhi SOP yang berlaku, karena kesehatan itu sekarang segalanya guys. Jadi sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.